Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students in Economic English and Komunikasi Bahasa Inggris. In this video, I'd like to explain you about the structure of your mid-test. To make it easy to understand, let me describe it in English and Bahasa Indonesia. UTS Anda akan diadakan next Friday, Jumat depan, yakni di tanggal 26 Maret 2021. And then talking about time and duration. You have 90 minutes to finish your mid-test. Anda akan mulai di pukul 18.30 hingga pukul 20.00. And of course, the type of the mid-test is online. Tipe ujiannya online ya. Jadi teman-teman sekalian bisa buka kamus, bisa searching di internet untuk membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di UTS Anda Jumat depan. Saya ingatkan bahwa seperti pada pengerjaan tugas ya, bahwa untuk UTS Anda siapkan satu lembar kertas ya. Kemudian don't forget to write down your name and student number. Jangan lupa di kertas itu Anda tulis nama dan NIM Anda. Kemudian baru Anda tulis jawaban dari soal-soal UTS yang saya berikan. Kemudian lembar kertas itu Anda scan, apakah menggunakan cam scanner ya, yang lebih mudah. Anda bisa download cam scanner aplikasinya di Play Store misalkan, atau kalau ada yang punya printer yang ada mesin scan, boleh Anda scan dengan mesin printer. Bisa dalam format JPEG atau PDF hasil scan-nya, kemudian Anda upload jawaban Anda ke iKlas ya. Jangan lupa bahwa batas akhirnya adalah pukul 20.00 atau jam 8 malam. How about the structure of the mid-test? Bagaimanakah struktur soal yang ada di UTS minggu depan? In your mid-test next Friday, you will have 4 parts. Part 1, Part 2, Part 3, and Part 4 with different instruction. Ya, jadi Anda akan punya 4 bagian di UTS nanti dengan petunjuk yang berbeda, dengan instruksi yang berbeda. Look at part 1. Lihat part 1. The instruction is answer the questions from the text. Jadi di part 1, saya akan berikan Anda satu teks dalam bahasa Inggris, kemudian akan ada beberapa pertanyaan terkait teks tersebut. I'll give you an example. Saya akan berikan contoh untuk part 1 seperti apa. Okay, this is an example. Ini satu contoh ya.
di part 1 untuk UTS minggu depan. I have an English text. Saya punya satu teks dalam bahasa Inggris ya. Misalkan judulnya di sini Why Finance. Ya, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 paragraphs in the text. Ya, ada 5 paragraf. Kemudian nanti akan diikuti dengan beberapa pertanyaan. Nah, tugas Anda adalah menjawab pertanyaan yang ada berdasarkan teks yang ada di soal dalam part 1. Pak, boleh nggak sih Pak tidak urut gitu ya? Boleh, Anda jawab misalkan yang paling gampang nomor 3 dulu. Boleh, silakan Anda jawab di lembar jawaban nomor 3 dulu. Asalkan nanti pada akhirnya semua nomor terjawab. Ya, jadi tidak harus urut dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, ini adalah tipe soal untuk di part 1 ya. Ada teks, kemudian akan ada beberapa pertanyaan terkait teks yang ada di soal. Ingat strateginya adalah bacalah pertanyaannya dulu. Oke, sehingga kemudian Anda baca teksnya sesuai dengan pertanyaan. Itu adalah strateginya ya. Jadi baca soalnya, kemudian baru Anda baca teksnya sesuai dengan kebutuhan. That it's part 1. Itu tadi untuk part 1. Now we go to part 2. Match the words with their definitions. Cocokkan kata dengan definisinya atau pengertiannya. Look at the example. Ini contoh untuk part 2 ya. Misal di sini ada 5 kata dalam bidang business and economics. Misal di sini ada kata subsidi, franchise, ownership, budget, surplus. Kemudian di bawah ada pilihan A, B, C, D, E. Ya, setiap huruf di sini ada kalimatnya. Nah, ini adalah definisi yang perlu Anda cocokkan dengan 5 kata yang ada di soal misalkan ya. Kalau misalkan saya berikan 5 soal. Jadi misal nomor 1 subsidi. Kita lihat ya, subsidi ini cocoknya mana ya? Subsidi. Oh, D. Financial aid. Bantuan keuangan. Maka nanti di lembar jawaban Anda tulis misalkan ya part 2 nomor 1 D. Cukup begitu saja. Nggak usah Anda tulis financial aid gitu ya. Misalkan nomor 2 franchise. Franchise itu adalah yang A. Permission to sell a company's good or service that is given or sold to a business person. Nomor 3, ownership itu adalah yang A, the fact of owning something. Number 4, budget. Budget itu yang C, C, a financial plan that summarizes income and expenditures over a period of time. And then the last number 5, surplus is B. Excess of revenues over expenditures. Ya, jadi di lembar jawaban Anda tinggal tulis nomornya, kemudian jawabannya apa. Hurufnya saja, cukup hurufnya saja. That is part 2. Mencocokkan kata dengan definisinya atau pengertiannya. Go to part 3. Make the sentences using the following words.
Look at the example. Ya, jadi misal saya berikan 5 nomor ya dengan 5 istilah dalam bidang bisnis dan economics ya. Di sini misalkan ada economy, ada tax, ada company, ada assets, ada brand. Tugas Anda adalah buatlah kalimat 5 kata ini ya. Buatlah masing-masing satu kalimat. Misalkan nomor 1, buatlah kalimat dengan ada kata economy. Begitu juga nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalau perlu, Anda boleh kasih garis bawah. Di setiap kalimat yang Anda buat, misalkan nomor 1 ada kata ekonomi, ya ekonominya ada garis bawah. Supaya saya mudah untuk mengoreksinya ya. Jadi buatlah kalimat di masing-masing nomor ini dengan kata yang tersedia di soal. Ingat bahwa if you want to make a good sentence, kalau Anda ingin membuat satu kalimat yang baik, a good sentence must have at least ya, harus punya setidaknya one subject and one verb. Ingat bahwa satu kalimat yang baik harus ada minimal satu subjek dan satu verb. Mau Anda kasih objek, mau Anda kasih keterangan, itu hanya opsional ya, sifatnya opsional. Tapi yang wajib adalah dalam satu kalimat, there must be at least a subject and a verb. That is part 3. The last part, part 4, part yang terakhir, part 4. The instruction is complete the paragraph with the words in the box. Look at the example. I'll give you a paragraph. Ya. Saya akan berikan Anda satu paragraf nanti di part 4. Ya. Kemudian akan ada misalkan 5 nomor. Ya, atau 5 kata yang harus Anda isi untuk melengkapi paragraf tersebut. Ya. Nanti di bawah paragraf ini akan ada 5 kata dalam kotak ya. There will be 5 words in the box. Nah, inilah 5 kata yang harus Anda pilih untuk melengkapi nomor ini. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 misalnya. Dan ingat bahwa setiap satu kata hanya boleh mengisi satu nomor saja. Jadi misalkan nomor 1 ya, isinya subject. Artinya, kalau Anda sudah mengisi nomor 1 misalkan subjek ya, jadi di lembar jawaban Anda tinggal tulis nomor 1 isinya subjek. Ingat, tidak perlu Anda tulis paragrafnya kembali. Ya, jadi saya tidak minta Anda menulis paragraf ini, cukup saja jawabannya nomor 1 apa. Misalkan nomor 1 subjek. Oke, jadi kalau nomor 1 subjek artinya Anda tidak boleh memilih kata subjek ini di nomor yang lain. Ya, jadi satu kata harus untuk satu nomor. Oke. Nomor 2, Anda isi apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Nomor 5 apa? Ingat, strateginya adalah dalam menjawab soal seperti ini, Anda tidak harus urut dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Anda bisa mulai dari nomor yang paling mudah ya. Kalau saya misalkan paling mudah nomor 1 nih subjek, karena keuangan Islam itu merupakan satu bidang ilmu ya atau subjek yang sedang berkembang atau sedang tumbuh. Oke, jadi Anda bisa misalkan nomor 2 dulu atau nomor 3 dulu gitu ya. Asalkan nomor yang pertama kali Anda kerjakan adalah nomor yang paling yakin benar. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Anda salah di satu nomor, misalkan nomor 2 ya, Anda isi nomor 2 terus salah. Nah, berarti Anda kemungkinan akan ada salah di nomor-nomor yang lain. Karena Anda tahu bahwa setiap nomor itu hanya
boleh mengisi satu kata yang tersedia di dalam kotak. So, be careful. Hati-hati dalam menjawab pertanyaan di part 4. Okay, that's all of my explanation about your mid-text next Friday. My last word, good luck. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.